Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة المسلمين, jamaah Majelis Taklim Musholla An-Nur Al-Amir. Mau ibu langsung protes nih. Cepat banget. Kalau salah langsung cepat. Yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla di kesempatan hari Jumat, di hari yang mulia, di antara hari-hari yang Allah berikan kepada kita, dan kita berada di rumah Allah Azza wa Jalla, rumah yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada harapan dan tujuan kecuali kita meluruskan niat kita untuk hadir di tengah-tengah kesibukan kita, kecuali mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas setiap niat yang tulus, langkah yang mudah untuk bisa sampai ke majelis ini. Setiap langkahnya bernilai pahala dan pulangnya bernilai pahala,
dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema kita hari ini adalah wanita yang sulit masuk surga. Karena ini adalah majlis akhwat, maka materinya adalah materi wanita sulit masuk surga. Adakah wanita yang mudah masuk surga? Ada. Dan kemarin sudah saya bahas ya, wanita yang mudah masuk surga. Sekarang kebalikannya, adalah wanita yang sulit masuk surga. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, setiap kita, ikhwan maupun akhwat, laki-laki maupun perempuan, tujuan kita hanya kebahagiaan mencapai surga. Seseorang yang beramal ya, pasti tidak lain dan tidak bukan amal yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan agar bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita. Dan kebahagiaan yang hakiki yang harus kita gantungkan tinggi-tinggi dalam kehidupan kita, menghilangkan semua harapan kita kecuali apa? Kita mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla, laki-laki maupun perempuan. Apakah hanya perempuan yang sulit masuk surga, yang laki-laki tidak? Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, nanti kita lihat jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari berbagai macam hadis, mengatakan bahwasanya wanita ini sulit masuk surga? Nah, ini sebabnya apa? Ini harus tahu penyakitnya. Kalau orang tidak tahu sebabnya, maka dia akan terobos. Ya, yang seharusnya dia tinggalkan, dia langgar. Yang seharusnya dijauhi, dia dekati. Maka tidak boleh tidak bagi kita seorang wanita yang memahami hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita pahami dengan baik. Apa penyebab wanita sulit masuk surga? Dan apa penyebab wanita mudah masuk surga? Bahkan ibu, ya, wanita diberikan keistimewaan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk surga melalui pintu apa saja, atau pintu mana saja. Laki-laki belum. Ya, hadisnya hanya wanita. Wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Silahkan pilih. Ya. Makanya Pak, inilah kebahagiaan ya. Ada semacam ancaman yang harus kita perhatikan dengan baik, ultimatum pada diri kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada wanita-wanita yang kemudian susah atau sulit masuk surga. Baik, kita buka firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahwasanya kita ini semuanya pasti menginginkan masuk surga. Dalam surah An-Najm, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ayat yang ke-39, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kata Allah Azza wa Jalla, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan memperoleh, kita akan memperoleh kata Allah Azza wa Jalla, apa saja yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Ya. Jadi amal itu hanya ada di dunia. Amal tidak ada di akhirat. Ya. Amal tidak ada di akhirat, di alam barzah. Amal hanya ada di dunia. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma amalun wala hisabun. Ya, ketahuilah bahwasanya tanah yang kita pijak ada tempat kita beramal, bukan tempat kita dihisab, bukan. Wa wadan, kata beliau,
ya, dan esok ya, ketika kita masuk alam barzah, alam akhirat, hisabun wala amalun. Kita akan dihisab, tidak ada amal. Artinya apa nih? Kita gak ada manfaatnya harta yang kita miliki, kedudukan, semuanya akan ditanggalkan oleh kita. Yang ditanya cuman amal-amal ibadah kita yang dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Najm ini, ya, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Semua manusia akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan di dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Ya. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan usaha, pekerjaan, perbuatan, ibadah yang kita lakukan di dunia. Kalau ibadah itu bermuara melangkah kepada ridho Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Sebaliknya, kalau kemudian langkah kita menuju keburukan, ya, tujuan kita kepada surga, tapi ternyata kita tergelincir kepada neraka, maka kita pun akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang semua amal ibadah kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma yujzahul jazaa'al awfa." Semuanya itu, semua perbuatan yang kita lakukan akan dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu bisa lihat surah yang ke-40, ayat yang ke-40. Surah yang ke-40, ayat yang berapa? 40. Sudah? Man amila salihan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan perbuatan maksiat, barang siapa yang melakukan dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan membalasnya sesuai perbuatannya. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa yang melakukan dosa, ya, dosa, maka Allah akan membalas sesuai dengan dosanya. Kalau dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang punya niatan, yang berniat di malam harinya ingin melakukan maksiat atau ingin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, namun ya, di pagi harinya dia mengurungkan niatnya, maka Allah berikan pahala dari niat mengurungkannya sempurna. Coba bayangkan, luar biasa. Ini makanya ini nih, sebelum sampai kepada siapakah wanita-wanita yang sudah masuk surga. Orang yang punya niatan buruk, bukan baik loh. Orang yang punya niatan buruk di malam harinya, kata Nabi SAW, ya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilatan. Dia ingin melakukan maksiat di pagi harinya, diurungkan, ternyata nggak jadi dia. Maka Allah Azza wa Jalla menulis untuknya apa? Kebaikan sempurna. Pertanyaannya, kok bisa orang di malam harinya niat buruk, tapi kok malah dikasih balasan oleh Allah Azza wa Jalla? Apa yang diberikan balasan oleh Allah? Kalau nggak tahu, saya minum. Apa? Mengapa Allah berikan balasan padahal niatnya apa?
buruk. Ingin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mengapa? Kemudian dia hanya mengurungkan niatnya, gak jadilah. Pada situlah. Kasihan orang itu. Misalnya. Kira-kira Ibu. Kok Rasulullah mengatakan akan dibalas kebaikan sempurna oleh Allah? Coba bayangkan. Apa yang membuat Allah membalas kebaikannya? Karena niatnya kan buruk niatnya. Karena mengurungkan niatnya, dia tidak jadi. Masya Allah, coba bayangkan, tidak jadi aja dikasih balas, dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau orang kemudian ingin niatnya malamnya berbuat baik, gak jadi, kira-kira diberikan pahala apa tidak? Coba satu orang aja, jangan ramai-ramai. Dikasih apa enggak? Dikasih. Orang yang punya niatan baik, gak jadi mengerjakannya di pagi hari, ya Masya Allah, dikasih pahala sempurna. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah balas sempurna ya dari niat yang tadi malam. Masya Allah, bagaimana kalau dikerjakan? Pahalanya besar, pasti itu. Nah, ayat ini Ibu, perhatikan ayat ini. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Orang yang punya niatan buruk, atau dia sudah mengerjakannya, maka Allah balas sesuai dengan perbuatannya. Nah, Allah balas sesuai dengan perbuatannya. Mana dalilnya lagi? Surah Ghafir. Ketemukan surah Ghafir? Ya, surah yang ke-40, ayat berapa? 40. Ya, ini angka keramat. Ya, teruskan Bu ya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu indahu sayyi'atan wahidatan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang malamnya punya niatan buruk kemudian dikerjakan sama dia, maka Allah membalas untuknya satu keburukan saja. Kira-kira apa kolerasinya dengan ayat ini? Sami. Tahu sami kan? Ya, sami mawon, podo baik. Ya. Jadi orang yang ingin melakukan maksiat, Masya Allah, begitu mulianya Allah Azza wa Jalla, begitu rahimnya Allah Azza wa Jalla, orang berbuat maksiat saja masih ditahan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti orang berpahala. Jangan sampai apa? Seperti orang yang berbuat kebaikan. Apa balasannya? Lebih baik dari apa? Dari amalnya. Ayo, tadi ingat masih ayat An-Najm? Ingat kan? Apa yang terakhir bunyinya? Summa jaza'al awfa. Awfa itu apa? Lebih baik. Awfa itu lebih tinggi, a'la. Ya, lebih mulia, lebih banyak. Ya. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, kata Allah Azza wa Jalla, maka Allah balas satu keburukan untuknya kalau dikerjakan. Kalau tidak, dapat pahala itu orang. Teruskan kita. Yang berikutnya, wa man 'amila shalihan. Ya. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisabin. Subhanallah. Lihat balasannya coba. Sebanding tidak orang berbuat maksiat tapi hanya satu balasannya. Orang berbuat baik, Masya Allah, Allah siapkan surga untuknya. Sebanding enggak? Enggak sebanding. Tapi kenapa ya kita mau ingin maksiat mulu? Sudah dikatakan bahwa tidak sebanding maksiat dengan kebaikan. Kebaikan itu pahalanya Masya Allah di sisi Allah Azza wa Jalla luar biasa. Tapi niat kita, ya, dorongan kita masih kuat untuk bermaksiat. Coba. Kenapa? Kenapa Ibu? Kenapa? Karena kita mengikuti hawa nafsu. Siapa yang mendorong hawa nafsu?
Ya jelas syaiton. Jelas syaiton teman-temannya maksiat, tempatnya bermaksiat. Tapi kita masih untuk melakukan maksiat. Berarti siapa, Pak? Kita apa? Kita apa? Saya nggak ngomong. Ya, jelas kan? Allah yang memerintahkan kita jauhi syaitan. Karena itu musuhmu. Aduul lakum, itu musuhmu. Kok kamu deketin? Udah jelas musuh. Di mana-mana orang musuh ngapain, Bu? Menghindar. Ini malah nantangin, busungin dada. Masya Allah. Ini luar biasa berarti. Inilah yang dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umatku pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali siapa? Oh, yang nggak mau. Ada si orang begini nih. Tapi di sini nggak ada. Sini apa? Nggak ada sih. Nggak ada satu maksudnya. Ya. Nabi mengatakan demikian. Siapakah yang enggan itu? Orang yang tidak mau mengikuti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Seseorang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka telah mendapatkan kemenangan yang hakiki. Apa hakiki itu? Surga. Ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya ibu pengen masuk surga, saya juga pengen masuk surga. Ya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi setiap kita ingin masuk surga, maka tidak ada cara untuk bisa masuk surga kecuali apa? Beriman dan beramal saleh. Kita buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Surah Al-Baqarah surah yang berapa? Yang kedua. Sering dibaca? Sering. Keutamaannya surah Al-Baqarah itu luar biasa, Bu. Al-Baqarah sama Al-Imran itu luar biasa keutamaannya. Tapi saya nggak akan bahas hari ini karena kita nggak bahas itu. Sudah? Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Berilah kabar gembira kepada siapa? Beriman dan beramal amal soleh. Lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqimu imanu abdun hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Perhatikan, tidak dikatakan imannya sempurna kalau tidak sempurna hatinya, tidak istiqomah hatinya, dan tidak istiqomah hati seseorang kecuali istiqomah lisannya. Makanya di sini apa? Digandingkan apa? Amanu wa amilus. Ya, kira-kira lisan itu amal soleh bukan? Amal soleh. Berkata baik amal soleh tidak? Allahu Akbar, saya mau sholat, saya mau ngaji, saya mau kesini. Ya. Yang penting semuanya apa? Melahirkan. Iman yang baik adalah cerminan dari apa? Hati yang baik. Hati yang baik, cerminan dari lisan yang baik. Ya. Saya nggak pernah ngomong apa, Pak Ustadz. Cuma WA doang. Ya. Sama. Ya. Kalau lisan kan WA-nya bagus, itu beda ceritanya. Ya, makanya apa Ibu? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri
min tahtihal anhar. Apa balasannya bagi mereka yang beriman dan beramal soleh? Surga. Enggak ada lagi. Surga. Makanya Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang beramal soleh. Di antara amal soleh yang kemarin telah saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian apa? Mentaati suami. Masih ingat nggak? Jangan ditulis. Udah pernah disampaikan. Ya. Nah, berarti apa? Lawannya apa? Lawannya apa? Lawannya mentaati suami berarti apa? Lawannya? Enggan mentaati suami. Kebalikannya lawannya. Kalau baik lawannya buruk. Kalau buruk lawannya baik. Kalau bagus lawannya jelek. Cantik lawannya? Nah kan? Bingung. Ya, ini lawannya. Orang yang mentaati suaminya maka dijamin surganya oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah itu menyiapkan pahala yang besar. Dari mulai hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Amalan yang ringan sampai amalan yang berat timbang apa? Amalan yang berat. Amalan yang ringan apa kira-kira? Hah? Ya, zikir. Ya. Hadir di majelis ilmu. Itu amalan ringan sebenarnya. Tapi ibu, ya, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang membuat orang itu bisa gampang, mudah, ringan langkahnya, mudah berbuat baik, sebenarnya bukan masalah ringannya amalnya. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu jawabannya? Saya kasih hadiah. Amalan penebus dosa. Pas nih. Jangan takut. Apa Bu? Karena hatinya selalu untuk Allah. Apa yang membuat orang itu ringan untuk melakukan amal kebaikan, walaupun itu berat maupun ringan? Kenapa? Niatnya tuh saya jelas. Iya, benar jawabannya, tapi belum betul sama saya. Apa, Bu? Apa? Hah? Mencari pahala. Ibu yang belakang. Yang depan deh coba. Karena rahmat Allah. Ya. Semuanya betul, nggak ada yang salah. Cuma belum tepat jawabannya. Padahal udah disebutkan dari awal, dari pertama ayatnya. Apa? Iman. Yang memudahkan seseorang bisa melakukan perbuatan yang paling berat sampai yang paling ringan apa? Iman. Coba, makanya ada orang, kata Allah, orang yang tidak mau, niatnya sudah dari awal apa? Tidak mau berjihad, nggak mau ikut dia. Makanya nggak ada persiapan, kata Allah. Dia nggak punya persiapan. Apa yang berbuat? Iman. Coba, jihad itu berat loh, Bu. Berat nggak? Berat. Datang ke majelis ilmu itu ringan apa berat? Amalan ringan yang memberatkan hati kita, iman kita. Saya mau tanya, baca ayat kursi habis sholat itu ringan apa berat? Berat bagi yang nggak hafal. Ya, makanya Pak. Tapi Masya Allah, ayat kursi ini diajarkan dari mulai TK. Jadi insya Allah walaupun kita nggak bisa baca, pasti hafal. Bahkan kalau dulu kebiasaannya tahlilan, sering dibaca. Tapi Ustadz, banyak orang yang bacanya sudah pakai mic lagi. Salah lagi ayat kursinya. Ya Allah, banyak nggak? Banyak, pede banget itu orang. Ya, iman. Makanya tiba, tidak semua orang ibu-ibu yang punya kesempatan. Saya tanya sama ibu-ibu, apakah ibu ini semuanya karena sehat datang ke sini? Bukan, bahkan ada yang sakit tapi Masya Allah berusaha untuk datang. Ada orang yang lebih sehat dari kita. Ada orang yang peluang waktunya lebih banyak dari kita. Tapi datang nggak? Nggak datang. Kenapa? Berat. Apa yang berat?
Ya, imannya nggak dorong. Imannya nggak dorong. Makanya apa? Yang dorong iman apa? Hati kita bersihkan dulu. Hati kita bersihin dulu. Gimana cara membersihkan hati? Bersihkan dulu apa? Lisan kita. Kalau lisannya sudah lurus, niatnya tulus, insya Allah Bu, kita mulai bersih hati kita itu, insya Allah. Ya, jangan panjang-panjang. Masalahnya bahasan besok ini. Ya. Baik, ya. Iman, masa kecil apapun, jadi apa? Amalan yang ringan akan menjadi berat bagi orang-orang yang imannya lemah. Saya mau tanya sama ibu, kira-kira amalan taat sama suami itu mudah atau ringan? Mudah apa ringan? Nggak ada pilihan susah. Ibu beli susah. Coba. Masya Allah. Ibu nih nggak ada pilihannya, beli sendiri. Baik. Makanya pertama adalah orang yang enggan taat sama suaminya. Kata Nabi SAW, adatu zaujin anti. Ketika ya beliau menceritakan Al-Husain bin Mihsam menceritakan bahwa bibinya pernah datang kepada Nabi SAW dengan keperluan kepada Nabi SAW, maka Nabi bertanya kepadanya, ada tazaujin anti? Kau sudah punya suami? Maka faqalat na'am. Iya, wahai Rasulullah. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Ya, bagaimana engkau bergaul dengan suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu minhu. Aku tidak pernah mengurangi hakku terhadap suamiku kecuali aku nggak mampu. Perhatikan kalimatnya. Aku tidak pernah mengurangi haknya ya, kecuali aku tidak mampu. Ibu sakit, diajak jalan-jalan. Duh maaf ya meh, aku demam banget. Ini nggak berdosa. Ya, ini nggak berdosa. Makanya orang puasa sunnah aja Bu, puasa sunnah nih, suaminya udah batalin aja, ibu terusin puasanya atau berhenti? Iya, ibu dapat pahala sempurna, dapat pahala sempurna, mentaati suaminya, pahala lagi. Coba bayangin, double. Makanya wanita itu gampang masuk surga, tapi juga sulit masuk surga. Ya, qala, kemudian Nabi bersabda, fanduri aina anti minhum. Lihatlah bagaimana keadaanmu. Keadaanmu bagaimana? Baik gitu Bu. Keadaanmu bagaimana? Baik dong. Keadaanmu dengan siapa? Keadaanmu nanti dengan suamimu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu surgamu atau nerakamu. Tapi beda, Nabi mengatakan kepada laki-laki, surgamu di ibumu. Kau punya istri boleh, kau punya anak boleh, tapi orang yang paling kau taati di dunia ini ibumu, bukan istrimu. Di antara istri yang solehah adalah istri yang tidak menjauhkan suaminya dari ibunya. Jangan curhat nanti. Ya. Kalau kita belum melakukan maksimal, Ustadz, mertua saya jahat sama saya. Tetap Anda memerintahkan, menyuruh suamimu untuk taat sama. Kenapa?
Karena kalau dia jauh dari orang tuanya, kebahagiaan rumah tangganya akan hancur. Kebahagiaan rumah tangga kita bersebanding lurus dengan ketaatan seorang anak laki-laki kepada siapa? Kedua orang tuanya, terutama ibunya. Ini PR berat buat kita. Ya, yang mertuanya sudah tidak ada, mungkin ini harus kita perbaiki. Kalau dulu kita sering berselisih dengan dia. Ya, makanya Ibu, ini mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan orang yang sulit masuk surga adalah orang yang menjadikan dirinya jauh ketaatannya dengan suaminya. Hadis Nabi yang lain, cepat kali. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha khulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika ada wanita yang rajin sholatnya, yang fardu dia jaga, puasanya yang wajib dia jaga, kemudian menjaga kemaluannya, kehormatan seorang wanita ketika suaminya tidak ada. Ustadz, zaman sekarang beda. Ini nasihat bagi orang-orang generasi terbaik, Ibu. Perhatikan. Apalagi generasi kita yang penuh dengan gadget. Ada suaminya saja masih bisa bermaksiat. Gara-gara apa? Setan gepeng. Ya, Masya Allah. Ya, makanya apa? Suaminya sebelahnya, dia bilang sayang sama orang lain. Sayang, kamu lagi ngapain sayang? Aduh ya Allah. Sebelahnya suaminya digelapin tuh, ininya sengaja digelapin tuh layarnya. Ada nggak begitu? Wah ada. Bahkan diajak ngomong sama suaminya nggak nyambung. Kok kamu bengong aja? Enggak lagi mikir apa? Enggak sih, biasa aja. Ngelesnya emang tukang ngeles. Insyaallah wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya. Maka kata Nabi, katakan sama wanita itu, katakan sama dia, mau masuk pintu mana kau? Silakan. Silakan. Boleh. Pilih pintu mana saja di surga ini, kau pilih masuk. Silakan. Pintu yang paling tinggi, yang paling utama, silakan masuk. Nggak ada laki-laki digituin sama Allah. Kecuali siapa? Wanita. Ini yang berapa? Yang pertama. Yang kedua, adalah kurangnya bersyukur seorang wanita kepada suaminya. Kurangnya bersyukur wanita terhadap suaminya. Kok bisa? Bisa lah. Saya katakan nasihat ini bagi generasi-generasi terbaik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman kita nggak tahu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ittala'atil jannah faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Ketika aku mi'raj, ya, aku diperlihatkan oleh Jibril, diajak sama Jibril ke surga. Aku lihat di dalamnya penduduk-penduduknya ternyata kebanyakan orang fakir. Tahu orang fakir? Ya, fuqara. Ya, orang-orang miskin. Ya. Berarti orang miskin masuk surga duluan. Yang beriman. Yang nggak beriman yang belum. Ya, orang kaya masuk surga duluan bisa. Kalau dia apa? Beriman. Wattala'at finnar, dan aku diperlihatkan, diajak ke neraka oleh Jibril, diperlihatkan tentang neraka. Faru'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku lihat penduduk neraka itu yang menghuni kebanyakan perempuan. Ya, Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan dari Abdullah bin Abbas,
Apa yang menyebabkan wanita itu masuk neraka kebanyakan? Kata Nabi SAW, wa ra'aitun nara falam ara kal yawmi mandaran qat wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan neraka oleh malaikat Jibril ketika aku Mi'raj, dibawa, ya. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti ini. Kecuali, ya, aku melihat kebanyakan wanita-wanita yang masuk neraka atau penghuni-penghuninya adalah wanita. Ya. Kemudian qalu lima ya Rasulullah. Kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa? Kok hanya wanita yang lebih banyak? Qala, Nabi bersabda, yakfurna, yakfurinna, bikufrihinna, karena mereka kufur. Kemudian kila yakfurna billah, apakah mereka wanita-wanita itu kufur terhadap Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi bersabda, qala yakfurnal ashir. Mereka itu mengingkari, mengkufuri suaminya. Mengkufuri apa? Suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri kebaikannya. Ya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Seandainya engkau setahun berbuat baik, nggak pernah berbuat salah, baik banget sama istrinya kamu. Summa ra'at minka syai'an qalat. Kemudian suatu hari engkau berbuat salah kepadanya. Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nih nggak pernah melihat kebaikanmu selama ini. Coba bayangkan, satu kali doang dia berbuat dosa, langsung divonis kebaikan setahun, hilang bablas. Itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penyebab mengapa wanita lebih banyak di neraka. Lihat hadis Nabi yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar waktu Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian beliau melewati para wanita, kumpulan para wanita. Beliau mengatakan, keluarkanlah sedekahmu, bersedekahlah kalian semuanya wahai para wanita. Karena aku diperlihatkan di neraka lebih banyak kalian penghuninya. Ya. Kemudian mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya. Kenapa wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama kata beliau, karena kalian sering mengumpat. Kalian sering maki-maki suamimu kalau salah. Kalian sering mencela suamimu kalau salah. Mendiamkan suamimu kalau salah. Cemberut, cebetut. Kemudian yang kedua, yakfurnal ashir. Kau mengingkari kenikmatan yang diberikan suamimu. Kemudian, aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki kecerdasannya. Masya Allah. Maka ada seorang wanita yang kaya kemudian berdiri. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud kurang akal dan agamanya kurang? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah engkau paham persaksian wanita itu lebih banyak ketimbang laki-laki? Kalau agamanya kurang, Rasulullah, bukankah kau setiap bulan mengalami haid, tidak puasa, tidak sholat? Itulah kamu kurang agamanya. Lihat ibu, sebanyak apapun laki-laki, kalau sudah wanita satu orang saja, wah lewat. Apa kata istilah, apa iklannya?
Hati-hati dengan wanita. Dilibas pakai daster aja. Hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat sebelum khutbah dimulai, kemudian berdiri bersandar kepada Bilal dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menganjurkan taat kepada Allah Azza wa Jalla, menasihati manusia untuk selalu di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berjalan menuju para wanita. Kemudian beliau bersabda, bersedekahlah kalian, wahai para wanita, karena penghuni-penghuni neraka kebanyakan dari kalian. Kemudian mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena kalian sering kali mengadu. Tahu mengadu? Ya tahu kan? Nggak perlu jelasin. Kenapa? Yakfurnal ashir. Engkau suka mengkufuri pemberian suamimu. Setelah para wanita ini dari hadis Jabir ini bin Abdullah mendengarkan bahwa para wanita banyak penduduk neraka itu kebanyakan para wanita, disuruh sedekah sama Rasulullah, maka mereka kemudian melepaskan giwangnya, atau giwang antingnya, kemudian gelangnya, kalungnya dilepaskan, ditaruh di baju miliknya siapa? Bilal, simpan sana, dilepaskan semuanya. Makanya Masya Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita ibu sekalian, hendaklah kita perbanyak sedekah yang terbaik sebelum datangnya kematian kepada kita. Kenapa? Karena kita sering mengkufuri suami kita, dan kita sering mengadu, dan kita sering mengumpat, sering kita cebetut, manyun, nggak dikasih, mas, tolong dong tambahin jajannya, aduh, cuman segini doang, langsung nggak nyapa dia. Bisa nggak Bu? Ada nggak begitu? Banyak Bu, pengalaman saya. Banyak kan? Iya, memang begitulah. Harus sabar laki-laki itu. Insya Allah. Padahal dikasih. Kalau apalagi nggak dikasih Bu, aduh, sepekan nggak nyapa itu Bu. Ada yang begini di sini? Enggak ada? Nggak ada sini. Perempuan semua di sini. Di rumah ya mungkin. Masya Allah. Jadi ternyata ini nasihat kepada orang-orang terbaik di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Masya Allah. Di zaman kita Bu, lebih parah dari ini. Serius saya. Apalagi adanya handphone ini. Masya Allah. Ini banyak menghalangi kita untuk berbuat baik sama suami kita. Saya mau tanya, lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya? Iya. Bahkan ya Allah, mulai hari ini Bu, surganya Ibu di mana? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Bagaimana kalau suami melakukan hal yang sebaliknya Ustaz? Apakah dia juga diancam dia juga sama? Jangan salah. Suami nyanyiakan keluarganya habis. Kenapa? Karena dia pemimpin. Dosanya lebih besar. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengingatkan bahwasanya lebih banyak para wanita yang kufur terhadap suaminya. Laki-laki ada? Ada. Saya nggak memungkiri. Saya laki-laki sendiri masalah sini. Dikeroyok saya. Baik, Berikutnya Ibu, yang keberapa sekarang? Seorang wanita, biar nyambung yang meminta cerai.
tanpa alasan syar'i. Ingat kalimatnya ya. Wanita yang meminta cerai tanpa alasan syar'i. Saya berikan contoh sebelum hadis. Insya Allah ibu langsung gitu. Ya. Kalau kita sudah menikah, ada 10 tahun kita menikah. Ada yang 10 tahun angkat tangan? Angkat tangan 10 tahun berarti kan lebih angkat tangan. Ya Allah. Ya, kok gini-gini sih malu sih ya Allah. Enggak, saya ngeliat Bu. Ya. Lebih ya Bu ya. Oke lah, 10 tahun lah kita paling banyak. Ya. Kita menikah. Kebaikan suami luar biasa selama 10 tahun kita menikah, tidak ada celah sedikit pun cacat atau aib yang diberikan sama kita sebagai istri dari suami. 10 tahun. Kira-kira kita mengenal apa? The best. Ya enggak? Wah, betul-betul. Suamiku pujaan hatiku, betul. Ya. 10 tahun kita menikah, suatu hari terdengarlah kabar bahwasanya suami kita telah menikah lagi. Oh, pecah dunia langsung. Ya. Suami kita menikah, kira-kira kebaikan 10 tahun hancur atau hancur pernikahan? Kenapa tawa? Tuh kan. Inilah yang dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita minta cerai bukan alasan syar'i, suaminya nikah lagi, ya, maka dia sulit masuk surga. Enak banget laki-laki begitu. Surga. Saya tahu pikiran ibu tuh udah kena sama saya. Enak kali tuh laki-laki. Masya Allah. Kalau kita poliandri, ya, bayangkan ibu. Kenapa ibu? Saya berdiskusi sama teman saya kemarin itu, habis ngajar hari Rabu, saya langsung ke puncak bersama para asatid. Ada sesuatu yang perlu ini. Saya diskusi, beliau keluarkan hadis, saya dengarkan, saya tanya, dia ngeluarkan hadis begini Bu. Ya, kalau ada seorang wanita, seorang laki-laki, ini sudah nikah semua belum? Udah ya? Saya nggak nanya yang lainnya. Ya, saya bilang, kalau ada seorang laki-laki minta sama istrinya lagi puasa, nih berhenti ya puasa. Ngerti gak nih? Ya sudah, paham, saya nggak jelasin lagi. Ya keluarkan hadisnya, saya dengerin aja. Karena saya samping supir. Ya, kemudian maka Allah para malaikat akan melaknatnya. Dari mulai subuh sampai ketemu subuh lagi. Waduh, keren banget ya. Sambil kita ketawa-ketawa gitu. Kita tanya bertiga nih sama yang mengeluarkan hadisnya. Gimana kalau perempuan yang begitu? Paham nggak sih? Bagaimana kalau perempuan yang minta? Ini kan laki-laki yang minta, ditolak sama perempuannya, laknat sama malaikat, betul nggak? Bagaimana kalau perempuan? Maka kemudian beliau menjawab, tidak ada kias dalam hal ini. Kenapa? Karena perempuan itu lebih bisa menahan dirinya ketimbang laki-laki. Egois kan? Jangan bilang gitu. Itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Saya juga ngomong gitu Bu. Cuman beliau, itulah nggak ada kiasan. Dari para ulama pun menjelaskan seperti itu. Karena walaupun perempuan itu lebih menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga sungkan, sungkan Bu ya, malu, ya, malu, ya. Kalau laki-laki enggak melampiaskan dengan marah-marah. Tapi saya kasih contoh ibu-ibu yang curhat sama saya. Nah ini. Nah ada ibu-ibu yang kemudian dia sama suaminya minta, suaminya ternyata tidak memenuhinya. Dia marah sepanjang hari. Sampai berbulan-bulan dia marah.
Gara-gara begitu. Nah, gimana tuh Ustaz tuh? Ternyata beliau pun nggak bisa menjawab sebagaimana Allah melaknat laki-laki perempuan. Enggak. Karena memang nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Kalau perempuan yang minta ditolak sama laki-lakinya nggak ada dalilnya. Dilaknat sama Allah nggak ada. Dosa nggak? Pasti dosa. Kalau dosa, ya pasti dosa. Kenapa? Karena menyakiti, ya nggak? Iya, jelas tuh. Tapi kalau laknat nggak ada dalilnya, emang. Jadi ibu jangan tanya bolak-balik ya, Bu. Saya nggak bisa jawab, Bu juga. Nah, inilah yang kemudian mengapa kita sama Nabi harus saling pengertian satu sama lainnya. Boleh nggak seorang suami egois? Nggak boleh. Walaupun dia adalah amir, pemimpin, nggak boleh. Pemimpin aja nggak boleh egois, apalagi rakyatnya, ya, istrinya, ya. Iya, inilah yang kemudian diajarkan sama agama. Nah, Ibu, jadi jangan kemudian mengapa perempuan dikatakan boleh masuk surga dari pintu mana saja, laki-laki enggak? Harusnya saya protes dong. Kok saya nggak bisa? Harusnya sama dong, enggak? Sama dengan wanita yang mengatakan enak laki-laki dong. Kenapa? Pahalanya banyak ke masjid. Saya nggak boleh ke masjid. Ya nggak? Akhirnya muncul namanya apa? Apa namanya? Penyamaan gender. Wanita pengen jadi pemimpin, wanita pengen eksis, wanita pengen ini, berkarir. Ya nggak? Kenapa? Karena mereka nggak puas dengan apa yang diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, Masya Allah, begitu bahagianya, mulianya. Allah agama ini memuliakan para wanita. Supaya nggak capek, nggak lelah. Ya, nggak kena macet di jalan, nggak pulang malam. Ya, nggak kena asap, polusi. Masya Allah, kamu cukup di rumah saja. Tapi wanita, Masya Allah, kekeh. Ya. Saya kalau jadi wanita, saya pengen di rumah, Bu. Tapi ya, itulah keadaan kita, Ibu. Kenapa emansipasi wanita? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, ayyum mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana saja yang meminta talak atau cerai sama suaminya bukan alasan syar'i, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka Allah mengharamkan wanginya surga. Wanginya surga itu, Bu, kalau dalam arti yang lain 70 tahun perjalanan. Antum bisa bayangkan aja 70 tahun perjalanan. Waduh, itu wanginya belum masuk surga. Gimana? Gak bisa mencium. Maka mereka tidak bisa mencium wanginya surga. Saya mau tanya, berapa wanita yang minta cerai hanya gara-gara tidak ada alasan apapun ya dari suaminya? Aduh, suami saya kere misalnya. Kecuali suami saya ngasih nafkah. Boleh nggak? Syar'i bukan itu? Syar'i itu. Kalau ada suaminya ngasih nafkah sama kita, sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, ditunggu sampai kita bersabar ya, tapi dia nggak mau ngasih nafkah juga, maka kita boleh minta cerai. Walaupun itu apa? Hal yang sangat dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini boleh begini nggak? Termasuk ini nggak? Oh, enggak. Yang termasuk adalah orang yang tidak punya alasan apapun secara syar'i, dia minta cerai sama suaminya. Ya. Ustaz, kalau suami saya sering selingkuh bagaimana? Sering main perempuan, sering ini, chat perempuan. Ada buktinya nggak? Ada, sering saya baca. Makanya ibu jangan suka kepo. Nggak siap nerima kepoan, tapi ya itu. Akhirnya sakit hati sendiri. Makan nggak enak, tidur susah,
cemburuan, gelisah hatinya. Ya udah gitu, kenapa? Karena sering kepo. Ibu, lihatlah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Najm tadi. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Perhatikan itu. Semua orang akan mendapatkan apa saja yang dia telah usahakan, sudah itu titik. Maka jangan balas keburukan dengan keburukan. Sama saja dengan suami kita berarti. Ya. Masya Allah Ibu. Inilah yang kemudian dikatakan sama Nabi SAW. Setiap keluarga itu ada ujiannya. Ada orang yang diuji dengan suaminya. Ada orang yang diuji dengan istrinya. Ada orang yang diuji dengan anaknya. Ada nggak? Ada orang yang diuji dengan mertuanya. Ada orang yang diuji dengan orang tuanya. Macam-macam nggak? Lengkap. Siapakah keluarga yang paling baik? Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mencontohnya. Bagaimana Rasulullah mengatasi kecemburuan istri-istrinya. Ini satu istri aja bingung. Bikin pusing pala. Apalagi dua. Tambah bingung. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, habis waktunya. Oh, belum. Boleh bisa ngingetin. Ustaz, udah mau habis nih. Wanita yang suka mengaku keturunan orang lain. Wanita yang suka mengaku keturunan orang lain. Nasabnya bukan ke orang tuanya. Ada nggak begitu? Ada nggak orang yang suka ngaku saya bukan anaknya dia? Ada nggak? Oh banyak, jangan salah, jangan ada. Bahkan kalau bisa ngerubah nasab. Maka lihat Ibu, seseorang yang angkat anak tidak boleh nasabnya ke kita. Ini haram hukumnya. Misalnya kita ngambil anak nih, dari mulai bayi lahir misalnya. Kita nggak ngasih tahu dia menang baik. Belum saatnya, belum saatnya. Kapan saatnya? Udah mau mati baru kita tahu. Dosa kita. Dosa kita. Nggak boleh ini. Kasih tahu. Aku nih ngangkat kamu dulu. Karena ibumu nggak sanggup untuk membiayai kamu. Akhirnya aku angkat engkau. Kau tanya, mana ibuku sekarang, mana ayahku? Antarkan ke orang tuanya. Ini ibumu, ini ayahmu. Dan wajib bagi kita untuk mengatakan sama itu, berbaktilah sama mereka berdua. Karena Allah yang menyuruh, bukan siapa-siapa. Allah yang menyuruh langsung. Apa namanya itu? Lupa saya. Bunyinya Bu, yang beribadahlah kau kepada Allah. Lupa, di otak saya ada nih. Nggak keluar. Ya Allah, apa itu? Masya Allah. Wabil walidaini ihsana. Sebelumnya ada itu. Beribadahlah kau kepada Allah. Jangan kau sekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan berbaktilah engkau kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Itu yang diingat Ustaz saya. Ya. Makanya Allah yang memerintahkan kita untuk berbakti sama siapa? Kedua orang tua kita. Hatta orang tua kita tidak tidak membiayai kita, melantarkan kita, meninggalkan kita bahkan, membuang kita bahkan. Maka wajib kita berbakti sama keduanya. Tidak boleh tidak. Makanya Nabi mengatakan orang yang mengaku dirinya, menasabkan dirinya kepada orang tua lain, maka orang ini termasuk wanita yang susah masuk surga. Jadi Bu, jangan sampai seperti itu. Man da'a ila ghairi abihi lam yarah rihatal jannah. Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Inna rihaha la yujadu min qadri 70 aman. Ya. Ketahuilah bahwasanya bau surga itu telah tercium jarak 70 tahun. Itu bau-baunya. Ada yang menyebutkan atau 70 tahun perjalanan. Ya, ini hadis Imam Ahmad. Ya, yang kemudian
Nabi meneruskan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang telah berdusta ya atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya layak di neraka. Jadi ibu jangan suka ngaku-ngaku ya, karena kita malu sama orang tua kita ya. Orang tua kita dari kampung, dia mengatakan, bukan, ini bukan orang tua saya, ini mbah saya yang ngurus saya. Ini, waduh, dosa banget ini. Dosa kodrat. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Wanita yang suka menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ada yang suka nyemir rambutnya warna hitam? Ada? Ya, ada. Berhentilah. Karena kata Nabi, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Boleh nggak warna yang lain? Yang dilarang adalah warna hitam. Tapi ibu juga harus pahami, nyemir rambut sunnahnya ngapain? Gaya-gayaan? Saya mau tanya sama ibu nih, kalau ibu pakai jilbab deh, ibu nyemir rambut buat apa? Coba jawab deh. Karena nggak sedikit orang yang pakai jilbab besar, pakai semir, rambutnya semir. Iya. Tuh suami, mudah-mudahan niatnya tulus. Ya, sunnahnya ibu kalau nyemir rambut itu adalah rambut yang sudah lain warna. Tahu lain warna kan? Ya, uban. Itu sunnah. Jadi ibu boleh semir dengan ubannya supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita rambutnya masih hitam semuanya, dikasih pirang-pirang, sebelah putih, atasnya putih, ini mau ngapain? Coba nih saya mau tanya. Kadang-kadang saya lucu ibu ya. Rambut panjang, ini ada putih sebelahnya satu, terus sini lagi putih lagi sebelah sini buat satu. Ini sebelah putih. Coba bayangkan ini mau jadi apa gitu loh. Suaminya suka. Ya Allah, sebel saya kalau rambut itu, Bu. Serius saya. Kenapa? Kecuali ada ubannya kita semir misalnya. Sebenarnya maka jangan pakai semen ini Bu, ya, yang permanen lah. Ada semen semir rambut herbal. Jadi yang hanya tersemir itu adalah yang berwarna beda. Ada nggak? Ibu semir bagaimanapun ya, kalau nggak putih nggak bakal kena. Itu herbal tuh, bisa. Nah, cuman sekarang kita berkaitan kalau udah herbal tuh murah kan ya. Jadi ya gitu deh. Jadi munculnya merek. Ingat ibu, tujuan kita nyemir rambut aja dulu. Ini rambut mendatangkan pahala atau sebaliknya? Ya, saya nyemir rambut ini mendatangkan pahala atau sebaliknya? Kalau perlu izin dulu sama suaminya. Karena ibu apa? Innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu surgamu atau loh, kalau ibu coba bayangkan nyemir rambut, gak izin suaminya. Ternyata pirang-pirang, sebelah ini warnanya ungu, sebelah warnanya kuning, sebelahnya ini, masya Allah. Katanya, ini dari mana nih orang? Semua. Coba kalau ibu bilang digituin gimana coba perasaannya? Saya mau tanya, gimana perasaannya coba? Dongkol kan, sakit hati kan, nambah dosa lagi. Katanya nyemir buat suaminya. Minta izin kagak. Nah ini maksudnya saya. Jadi apa? Jangan sampai kemudian apa yang kita kerjakan tidak menyenangkan buat hati suami. Tapi kalau suami mengizinkan, mah sebenarnya rambutmu tuh, ya. Tapi jangan hitam ya. Nah itu boleh tuh. Masya Allah, mama tambah cantik sekarang. Ah itu ada pujiannya. Wah semir tambah kau tambah elek. Nyakitin. Sudah disemir sampai capek, ya.
Sebagai mudah, uang keluar, Masya Allah. Malah dibilang elek. Tahu elek kan? Ya, jelek. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yahdhibuna fi ajz zaman min sawad. Kata Nabi sallam, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya. Oh, bukan ngecat lagi sekarang mah. Waduh. Orang sudah, Masya Allah, mohon maaf ya, kulitnya sawo matang, ya, kebanyakan matangnya ketimbang saunya gitu kan. Masya Allah, rambutnya dikasih pirang gitu. Masya Allah, nggak nyambung banget. Serius ya? Saya ngelihatnya itu gimana ya? Ya Allah, bener saya, aduh, itu gayanya kayak apa gitu loh. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada itu begitu Bu, ada. Ya. Terus apa? La yarihuna rihatal jannah. Maka wanita-wanita seperti ini tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, mencium bau surga. Jadi hati-hati ya. Inilah apa namanya? Wanita yang sulit masuk surga. Ya, yaitu wanita yang suka ngecat rambutnya dengan warna apa? Hitam. Ada orang yang memang, maaf Ibu, innamal a'malu binniyat, betul. Ya, kita ambil biru yang mendekati hitam. Betul nggak? Nah, Ibu, kalau Ibu cat biru dengan warna yang asli bukan henna, itu pasti warnanya sama hitam. Tapi Ibu kalau pakai ya herbal, itu akan warna seperti warnanya. Itu bedanya. Ustadz lebih tahu, ya saya tukang salon. Enggak Bu. Ya, saya bukan ahli salon. Ya, jadi itu tuh. Jadi Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang perlu kita waspadai. Wanita-wanita yang sulit masuk surga. Yang terakhir. Wanita yang sulit masuk surga adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Namun sering dibahas nggak ngefek. Ya. Bahkan mohon maaf sekali Bu ya. Saya jangan cerita lah, ya Allah, jangan cerita. Masalahnya murid saya jangan cerita. Jangan. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, ini sebenarnya bahasan ini, kalimat ini sudah dipahami oleh semua orang. Masa sih kalau ada pertanyaan, masa sih Ustaz udah berpakaian tapi telanjang, gimana caranya? Oh, sebenarnya mereka sudah paham. Sebenarnya mereka sudah paham diantaranya, ya. Dari mana? Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Simfani min ahlin nar. Lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqarah yadribuna bihan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan penghuni neraka. Dua golongan penghuni neraka. Yang pertama, suatu kaum ma'hum siyatun, yang di tangannya pecut. Ya, ini tangan apa? Cambuk seperti ekor sapi. Ya, kalau Ibu lihat debus tuh, nah itu gitu tuh. Ya. Dengannya ia memukuli orang lain. Di sini paham ya? Di zaman kita ini orang yang suka, ini maksudnya apa? Yang punya kekuasaan nih, yang suka mendolimi orang-orang lemah. Hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas. Terbalik? Oh terbalik, pintar, Masya Allah. Cerdas kalau gitu. Ya, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah ini orang. Oh salah, Allah, salah lagi. Tumpul ke atas, tajam
ke bawah. Iya, Masya Allah. Salah ya, Bu ya. Ya. Sekarang nggak gitu, Bu, udah berubah. Ya, sama aja. Ya udah, terserah Ibu. Inilah yang kemudian orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kekuatan. Dengan kekuatannya dia mendolimi banyak orang. Atau hakim yang tidak adil. Maka mereka adalah orang-orang penghuni neraka. Diperhatikan ya. Makanya Ibu mau masuk mana nak? Hukum. Aduh, ngeri-ngeri nyoy itu. Iya, karena kadang-kala kita diminta yang salah dibela. Itu masalah. Kalau imannya kuat, Masya Allah, masih mendingan. Kalau imannya nggak kuat, masalahnya ketika sudah kenal duit, waduh, otaknya duit aja udah. Udah nggak kenal baik dan buruk. Jangankan itu, profesi yang kesehatan saja bisa menjadi hancur gara-gara apa? Duit. Bisa membunuh orang lain gara-gara apa? Duit. Coba sekarang mana ada kedokteran murah di Indonesia? Anak saya masuk kedokteran di UMM. Ya Allah, 150 juta. Abi ngamen di mana nih, Bang? Masya Allah. Yang usah lah. Tapi dia nggak berminat. Saya hanya berdoa, ya Allah, jangan masuk sini. Saya sudah bayar UMM, sudah bayar. Saya bawa ke UMM tuh, Masya Allah, bolak-balik. Sampai saya teler, kepala saya sakit. Betul. Kenapa? Saya tidak ingin mengecewakan anak saya. Karena kata dalam ilmu pendidikan, tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap anak kita. Kalau tidak, dia akan mencas kita otoriter. Dan dalam agama pun nggak boleh. Nggak boleh. Saya bayar udah, saya transfer. Alhamdulillahnya dapat diskon kan. Ya, dapat diskon semester 1 cuma bayar sekian. Jadi kita dapat diskon luar biasa. Karena masuk prestasi. Nyampe sana, itu sana, nginep sana, cari kosan, muter-muter UMM. Saya pusing pada saya. Masya Allah. Saya hanya berdoa dalam sebagian, ya Allah, rubah hatinya, rubah hatinya, rubah hatinya. Itu aja. Nggak ada lagi saya. Ya Masya Allah. Ya. Qadarullah-nya di Libya dia telat. Ya. Dia emang sengaja pengen ke Timur Tengah. Dia ke Timur Tengah, ya qadarullah emang bukan rezekinya. Ya. Terbacklist namanya, nggak masuk datanya. Jadi sudah ada sekarang muncul di online tuh, udah nggak masuk datanya. Artinya ditolak. Jadi Timur Tengah itu bukan karena pintar dan ini, bukan. Rezeki. Ya. Rezekinya. Kalau kita rezekinya ada, ya ada insya Allah jalan. Ya, kalau punya duit beda lah. Temennya ke Jordan. Biaya sendiri, ya enak lah. Jordan. Ya. Tanpa harus tes. Ya. Sudah tinggal daftar, masuk, selesai. Urus visanya, berangkat 2 orang ke Jordan. Ya, alhamdulillah saya hanya berharap bahwa dia ngambil jurusan hadis ya di Tasafik Reza. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya balik ke rumah itu sudah. Gimana Bang? Mau gimana Bang? Kita bayar Bang. Ya, pura-pura aja sih. Kosannya Bang udah nagih-nagih nih di DP. Gimana? Jangan dulu Bi, jangan DP dulu. Wah, ini kayaknya Allah merubah hatinya nih. Malamnya, Masya Allah, ya udah deh, aku ke Jember aja. Ya. Sekarang ke Jember dia ngambil hadis. Ya Allah Bi, tiap hari 150 hadis sudah hafalin. Dia bilang, di antara teman-temannya yang ada di pesantrennya, cuma dia doang yang ngambil hadis. Bi, ya Allah, ini bisa pecah kepala abang nih. Karena saya yang ngujuk-ngujukin, ya Allah, saya dosa juga, ya Allah, dosa saya. Saya bilang, maaf ya Bang, ya mungkin coba deh, bismillah insya Allah. Abang tuh paman mampu. Ya, kemarin migrain nih. Gak masuk. Ya, gitu lah ceritanya. Makanya, ya itulah kehidupan kita. Kadang-kala kita maksa sama anak kita, akhirnya mereka mengatakan, kan ini maunya bapak, maunya ibu. Ini berbahaya. Ini berbahaya, Bu. Bisa nanti dia menentang kita ketika kita sudah kuliah. Saya tidak mau itu. Ya, karena saya sudah baca bukunya masalahnya. Ya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua siapa?
Wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun maliatun. Masyaallah, panjang banget. Ru'usuhunna, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggu, ya. Condong kanan, condong kiri, ya. Rambut mereka seperti punuk unta, Masya Allah. Miring sana, miring sono. Bayangkan tuh, Bu. Mereka tidak akan bisa masuk surga, mencium bau surga. Ya, Masya Allah. La yadkhulunal jannata wa la yajid riha. Mereka tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan bisa mencium bau surga. Bagaimana masuk, mencium aja kagak. Begitu. Nah, ini banyak terjadi, Bu. Ibu boleh nggak beli pakaian yang minimalis? Oh banget, boleh silakan. Tapi jangan keluar. Ya. Silahkan dipakai di rumah hanya untuk suaminya. Boleh nggak untuk anaknya? Jangan. Kenapa? Jangan sampai anak kita melihat kita berpakaian yang Masya Allah, yang sekarang kemudian menjadi tren. Maka cukup ketika ada suaminya saja. Dan itu hanya suaminya melihatnya. Perhatikan Ibu ini, ya. Jangan kita menganggap sepele hal ini. Karena anak kita kalau sudah dewasa, Ibu, melihat bagaimana kita berpakaian, mereka sudah tahu bagaimana mereka wanita-wanita yang berpakaian minimalis. Ya, yang kalau mereka berdiri kelihatan masih bodongnya, keteknya kemana-mana, mereka sudah tahu tuh. Gak perlu diajarin Ibu, ya. Di sini sudah banyak. Ya. Jadi mereka nontonnya apa, bukaannya apa, keluarnya itu sudah biasa. Jadi nggak perlu diajarin. Apalagi di rumah dipraktekin begitu. Itu berbahaya. Nah, kalau bisa apa? Kemesraan kita sama suami kita, ya, yang kemudian apa? Memicu mereka ke dalam hal yang negatif, maka jangan ditampakkan sama mereka. Ya. Kalau hanya mencium keningnya boleh, Ustaz? Boleh mencium keningnya. Lebih dari itu nggak boleh. Kecuali ibu di kamar sendiri. Tapi kalau depan anaknya, jangan. Mereka akan mempraktekkannya kepada temannya. Alasan ada. Ini bukan pengalaman. Penglihatan. Ini berbahaya, Bu. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Dan seorang ayah pun ketika punya anak perempuan, sudah dewasa, tidak boleh mencium bibirnya. Ini banyak kaum bapak tidak paham ini. Tidak paham ini. Ini berbahaya itu. Apalagi meluk anaknya yang sudah dewasa. Jangan. Walaupun itu anaknya. Iya betul. Coba, ibu jawabannya tahu alasannya apa? Sebagai ibu-ibu, tahu nggak alasannya apa? Mengapa nggak boleh seorang bapak yang sudah lihat anaknya sudah dewasa, sudah tumbuh, sudah ini dan sebagainya, ibu peluk begini ya misalnya. Kenapa nggak boleh? Ya, ibu tahu. Begitu juga seorang ibu sama anaknya yang sudah gede, jangan dipeluk dia. Cium aja keningnya. Ibu kalau meluk kan begini kan? Masih saya ajarin sih. Iya kan? Begitu kan? Ya nggak? Hati-hati. Ya, gestur tubuh dia itu, Bu. Masya Allah. Itu yang nggak saya bayangin. Itu nggak saya bayangin. Makanya apa? Syariat itu mengajarkan yang terbaik buat kita. Walaupun kita orang tuanya, ya. Masya Allah, Ibu. Jadi inilah yang kemudian harus dipahami oleh kita sebagai orang tua. Sayang itu bukan dengan hanya begini, nggak ada begitu. Ya, sayang gini-gini, tapi hatinya gondok, sama saja. Sayang itu muncul di mana? Di sini, di hati. Kalau kita menyayanginya, berikan yang terbaik, akhlak yang terbaik, ya. Kemudian perkataan yang terbaik, Masya Allah. Dengan kita begitu aja, subhanallah, anak kita Masya Allah sayang sama kita. Ya. Makanya uminya saya larang. Anaknya sudah gede, yang kecil. Saya larang dia. Karena dia sering kebablasan, kebiasaan dari kecil dipeluk sama dia. Ketika dulu SMA, beda rasanya. Ya, beda rasanya. Walaupun kamu uminya, nggak boleh. Hati-hati. Ya, ibu juga sama ya, jangan.
Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ada berapa tadi? Kita urut dari pertama, jangan lihat buku. Jangan lihat buku. Yang pertama apa? Ya, enggan taat sama suaminya. Yang kedua, tidak mensyukuri apa? Pemberian suaminya. Yang keempat, yang ketiga, yang ketiga. Hah? Ya, minta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Yang keempat, hah? Mengaku nasab ya kepada orang lain. Kelima, ya wanita yang suka nyemir rambutnya dengan rambut hitam. Ya, berarti boleh kalau selain hitam. Ya, cuman tujuannya buat apa kalau pakai jilbab? Yang keenam, ya berpakaian tapi ya orang pakaian. Berpakaian tapi nggak pakai baju, kan sama aja. Mendingan nggak pakai baju. Ya, ini yang perkara-perkara yang semakin menipis di antara kita. Dan bahkan ibu-ibu sekalian tahu bahwa harga baju yang minimalis, yang kurang bahan, itu lebih mahal harganya, lebih mehong dari apa? Dari gamis kita lebih mehong, lebih mahal. Ya, itulah kemudian keadaan yang terjadi pada diri kita. Maka selamatkan diri kita dan keluarga kita. Sekali lagi, selamatkan diri kita dan keluarga kita. Apakah semua anak orang-orang Mbak Ustadz enggak sama, Bu? Sama. Ya. Kan sama, apalagi perempuan. Waduh. Perempuan itu Masya Allah mengapa diberikan surga sama Allah? Karena memang berat. Ya, melihat perempuan berat, betul. Kalau dua perempuan aja kita pelihara dengan baik, kita napain dengan baik, semoga Masya Allah. Alaknya baik, Masya Allah. Jaminannya surga. Surga, surga. Surga. Rasulullah yang menjamin kita. Allah siapkan surga buat wanita ini. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan tidak? Ya, baik Bu, silakan. Cepat benar Bu. Waalaikumsalam. Pertanyaannya di luar topik. Pertanyaannya tentang transaksi jual beli. Apakah boleh berjualan di halaman masjid atau musola? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk transaksi jual beli ini pembeli dan penjualnya berdosa nggak kalau di perkarangan di halaman masjid atau musola tersebut? Terima kasih. Barakallahu fikum. Jawab nggak ini? Oh, boleh langsung jawab. Fikih ini bukan saya. Baik. Kalau barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi ibu dan kita semuanya. Ya. Pertanyaan yang sering terjadi kepada diri kita, ya, dan kita sering menyaksikannya itu bagi pedagang-pedagang. Ya. Kalau ya kita berjual beli, ya, di masjid itu dilarang sama Allah. Jelas. Masjid ini tempat rumah Allah. Apapun bentuk penjualannya. Bahkan ibu, ini sebentar Bu, sabar dulu. Ya, ibu misalnya bayar buku nih di masjid, jangan di masjid. Di luar masjid. Beli buku loh misalnya, beli buku misalnya. Di masjid ibu bayarnya, jangan di masjid. Enggak boleh. Beli baju gamis Ustaz, masjid. Buku aja nggak boleh. Quran Ustaz, nggak boleh. Transaksinya di mana? Ya, masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita berdagang nggak di masjid? Di halaman masjid. Kalau ibu tanya transaksinya gimana? Ya, kalau jualan nggak boleh berarti transaksinya juga nggak boleh. Perhatikan ibu, boleh berjualan di halaman masjid apabila masjidnya bukan masjid wakaf tanahnya. Dengar dulu, makanya jangan di. Ya, kalau masjidnya sudah diwakafkan, maka masjid itu misalnya kayak perumahan ini. Ini rumah masjid ini tanahnya Pasum misalnya. Nah, Pasum itu milik siapa berarti?
ya milik perumahan kan? Ya, maka boleh ibu jualan di halamannya. Kalau milik pribadi, ya podo baik. Sama dengan pasum. Yang benar adalah masjid tanahnya tanah wakaf. Yang memang diperuntukkan untuk masjid. Maka ibu lihat di kota wisata, kok jualan di halamannya? Di situ ada Ustaz Irwandi, kok boleh? Karena masjid kota wisata itu adalah tanah fasum. Kok Ustaz Irwandi diam aja? Bukan diam aja, emang boleh. Maka di halamannya jualan mulu, jual bazar ya Bu. Di dalam halamannya di parkir depan masjid dulu, ya nggak? Nah, dulu saya sempat ini, kok Ustaz diam aja? Ternyata ini tanah fasum. Kalau wakaf nggak boleh, nggak boleh. Coba di Roja di mana halamannya apa enggak? Enggak dong, pinggir jalan. Dalam nggak boleh. Ya, makanya apa? Perhatikan Bu, tanah ini tanah wakaf atau tanah fasum atau ini milik pribadi. Kalau milik pribadi boleh enggak? Silahkan. Tapi perhatikan baik, jangan bertransaksi dalam masjid. Mau itu tanah fasum, apalagi tanah wakaf. Jangan. Karena ini apa? Rumahnya Allah. Bebas dari transaksi. Kotak amal Ustaz. Jangan main kotak amal. Kotak amal buat siapa? Ya buat masjid. Ya. Masa ibu mau kotak amal dibawa keluar dulu? Ya enggak? Ya seperti itu. Paham Bu? Ya Masya Allah. Saya kasih dia sama ibu. Ada satu lagi? Ya baik Bu. Boleh tidak kalau kita punya sekolahan Islam yang nggak boleh hanya di masjid? Ibu kalau sekolah mau bikin kantin bagaimanapun modelnya, boleh-boleh saja. Kalau diizinkan sama yang punya tanah. Ya, gitu Bu. Jadi kalau sekolah Islam kayak pesantren, ya, ibu minta izin, boleh dimasukin kantinnya, boleh silahkan, fadhol. Tapi kalau kata yang punya pemilik tanah, nggak boleh, jangan. Hanya untuk misalnya para asatid, biar mereka ada tambahan omset misalnya, maka tidak boleh kita. Tapi kalau dibolehkan, boleh. Yang nggak boleh masjid, rumah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena apa? Sekolah bukan rumah Allah, tempat pendidikan. Tempat pendidikan. Apapun pendidikannya, mau itu pendidikan Islam, mau pesantren dan sebagainya, tetap itu namanya pesantren atau tempat pendidikan. Boleh kita bertransaksi, boleh jual beli di dalamnya, boleh silahkan. Yang nggak boleh hanya masjid, rumah Allah Azza wa Jalla. Pasar, ya boleh dong pasar. Ustaz, pasar masjid. Nah, dalam masjidnya nggak boleh, pasarnya boleh. Paham di sini? Ya, baik sampai di sini. Silakan Ibu, saya kasih hadiah buat Ibu. Apa nih? Istri mertua. Apa nih? Muamalah istri ibu mertua. Ya, Ibu milih ini aja. Barakallahu fikum, sampai di sini saja. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya dan kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan ya untuk anak pribadi dan ibu-ibu sekalian. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum tertutup sekali lagi, majlis ilmu adalah majlis ringan, pahalanya sangat berat timbangannya di sisi Allah. Sekali lagi saudara, majlis ilmu adalah majlis yang amalannya ringan tapi pahalanya sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita berusaha di sisa umur kita jangan tinggalkan majlis ilmu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.